Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kitabul Janaiz, bab tentang jenazah, dari mulai menghadapi kematian atau menghadapi orang yang mau meninggal sampai menguburkan yang akan meninggal, kemudian persiapan sebelum mandi, memandikan, lalu memandikannya, lalu kafani, lalu mensolatkan, mengantarkan, menguburkan, dan hal-hal lain sesudahnya. Karena kitab Bulughul Maram ini kitab fikih, jadi konteksnya lebih ke fikihnya, meski tentu ada pesan-pesan akhlak yang selalu diselipkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab ini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah, dzikra, mengingat, hadzimil ladzat, penghancur kenikmatan, pelebur penghilang kenikmatan, al-mauti, yaitu kematian." Bagaimana cara memperbanyak ingat mati? Oh ya, ini hadis di berbagai riwayat ada kelanjutannya. Karena orang yang banyak mengingat kematian itu akan diringankan di kematiannya, dan sesudah matinya juga diluaskan tempatnya. Ada berbagai penjelasan ya di kalangan para ulama. Zikir kematian itu yang paling utama itu sebelum tidur dan sesudah tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Amutu itu aku mati. Nanti bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Bismika Allahumma wada'tu janbi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Ya Allah, aku baringkan tubuhku dengan nama-Mu. Jika Engkau akan menahan jiwaku, maka rahmatilah dia. Jika Engkau mau melepaskannya, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang solih, ya. Itu juga kita mengingat kematian. Terus Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzal wa bi nabiyyika alladzi arsaltu. Dikir-dikir kematian, ya. Makanya dari itu sebelum tidur itu banyak zikirnya, ya, karena ini seakan-akan kita mau menghadapi kematian, ya. Belum lagi yang ayat kursi dibaca sebelum tidur, ada riwayatnya. Atau yang kulhu falak bin nas, ya, 3 kali ditiupkan lalu diusapkan, itu ada, ya. Itu bagian dari memperbanyak zikir kematian, ya, agar
kita justru tidak menjadi sesat dengan tidur. Kebanyakan manusia sesat dengan tidur, poho hudang, poho tahajud, telat sholat subuh, ya, karena tidur, mengorbankan ngaji, mengorbankan hal-hal ibadah, ya, demi tidur itu. Kemudian memperbanyak dzikir kematian itu diantaranya adalah selalu aktif ketika ada yang meninggal dunia, mengurus minimal sampai menyolatkan, itu dapat 1 qiraat. Bagusnya sampai mengantarkan sampai tuntas, ya. Termasuk diantaranya ziarah kubur, ya. Ziarah kubur itu kata Nabi, nanti ada di hadis-hadisnya, fa innaha tudzakirul akhirah, mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian, ya. Jadi ziarah kubur itu bukan untuk meminta-minta, bukan untuk jimat dan sebagainya, tapi bagian dari kita mengingat kematian. Dan tentu saja semua dzikir yang rutin kita baca di keseharian itu bagian dari zikir mengingat kematian juga, karena dengan zikir itu kita akan senantiasa ingat bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan pernah berharap, jangan pernah menginginkan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, kematian, liudurrin, karena satu madorot, musibah, yanzilu bihi, yang menimpanya. Ini kayak kopda yang rame, ya, di berita, saking ingin nikah lagi sampai menyuruh orang lain untuk mengeksekusi istrinya, jeung mahal di ratusan juta mayarna teh, cek urangnya, cek urang gitu. Nyaulah cek urang. Seandainya membunuh, bunuh aja langsung di junita batu tuh nama kapangi stres nginum racun gitu, ya. Yang banyak utang, yang banyak masalah, jangan pernah terpikir untuk mati. Kan cenah di hadis lain kita harus fatamannawul maut. Ya, maksud fatamannawul maut di sana itu memperbanyak dzikir kematian. Bukan ingin mati karena aral, ya, karena sudah stres. Di sana mah justru menginginkan mati karena rindu akhirat, rindu bertemu Allah. Nggak apa-apa itu mah, tapi nggak sampai bunuh diri, ya. Jadi kalau menginginkan mati karena stres, ya, banyak musibah, ingin mati sampai bikin berita bohong, ya, diambil oleh Nyi Roro Kidul, ya. Lalu kemudian datang lagi, ya, 7 tahun berikutnya, wah, ya. Jeung kapanggih untung polisi nanti anti musyrik, ya. Polisi tukang musyrik mah percaya Nyi Roro Kidul, udah we nggak akan diselidiki. Untung diselidiki ku polisina. Polisina tukang ngaji juga na. Ketemu itu yang begitu-begitu dosa, ya. Jadi jangankan bunuh dirinya, menginginkan matinya. Kan taman itu melamun, ngalamun hayang maut, melamun ingin mati karena stres, dosa itu. Tapi kalau mengingat kematian, nah itu bagus. Bahkan kata Nabi kan, ciri kiamat itu orang soleh sengaja datang ke kuburan lalu bilang, ya laitani makana, andaikan saja aku ada di sana di kuburan. Itu berarti orang soleh, nggak apa-apa kalau orang soleh, tapi bukan karena stres musibah, tapi karena sudah saking ingin rindu bertemu Allah. Jadi apa ini motifnya, ya? Fa in kana la budda mutamanniyan,
jika keadaannya mesti untuk menginginkan kematian, nggak ada cara lain selain yang maut cenah gitu, lebih baik mati, falyakul, maka berdoalah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu, selama kehidupan, khairan li, baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu, jika kematian, kewafatan, khairan li, lebih baik untukku. Jadi bagi yang stres, kalau teringat ingin mati, paling dibenarkan doa begini saja. Dan doa ini nggak pernah saya baca, nggak pernah saya baca. Alhamdulillah nyata stres. Nyari Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul lima teu berat. Nya eta palebah wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, jauh deg-degan. Kemudian berikutnya wa an Buraidah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu, seorang mukmin itu yamutu, meninggal dunia, bi'araqi, dengan keringat, al jabin, di dahinya. Ini ada dua makna. Satu makna yang zahir, dan ini dialami oleh Nabi kita sendiri. Aisyah menjelaskan, dan sudah saya bahaskan dulu dalam momentum kewafatan almarhum Mang Oded, ya. Aisyah sendiri menceritakan bagaimana beratnya kematian Nabi SAW, sampai Aisyah mengusap dahi Nabi dengan lap, ya, dengan lap, sampai Aisyah merasa berat pahanya, ya. Nabi juga sakarat berat, ya, sampai ucapan terakhirnya kan firrafiqil a'la, la ilaha illallah firrafiqil a'la, ya. Jadi hadis ini pertama bisa dipahami secara dohir, orang mukmin itu akan mengalami itu juga gitu. Tapi bukan berarti syarat, ya. Kalau meninggalnya seperti Mang Oded berarti tidak mukmin, bukan begitu. Cuma ini peringatan dari kita sebagai orang mukmin pasti akan mengalami beratnya kematian. Dan sebagaimana sudah saya bahas, Umar bin Abdul Aziz itu sampai mengatakan, saya tidak berdoa tidak ingin berdoa diringankan kematian saya, meskipun ada doanya, ya, di wirid mah hawin ala sakaratil maut gitu. Tapi Umar bin Abdul Aziz sendiri nggak pernah mau berdoa itu. Kenapa? Karena itu momentum terakhir dihapus dosa-dosaku. Dan Nabi sendiri meninggalnya berat. Tapi sekali lagi, bukan berarti jadi pertanda, wah iya mautnya berat, berarti mukmin, padahal orang kafir. Ya, lain soal itu. Atau ini meninggalnya ringan sekali, Allahu Akbar jal meninggal gitu. Aduh cenah ieu soleh, atau maaf, oh ini mah cenah kurang soleh, dah orang mukmin mah harus dengan berkeringat, enggak juga, bukan syarat. Ini mah informasi dari Nabi, kita harus siap seandainya kita sebagai mukmin nanti meninggalnya berat sampai berkeringat. Yang kedua maknanya makna batin, ya, makna mafhum bukan mantuk. Makna mafhumnya kata para ulama, seorang mukmin itu sudah seharusnya meninggal sesudah lelah kerja keras sampai berkeringat dahinya. Kerja keras apa? Sholat, saum, zakat, haji, ya, amar ma'ruf nahi munkar, aktif di pendidikan, di dakwah, nggak ada pensiunnya. Bapak-bapak PNS ada pensiun, ya,
Di pabrik ada pensiun. Orang mukmin nggak boleh ada pensiunnya. Terus sampai menjelang meninggal, dan itu terlihat bi arokil jabin. Itu maksudnya kiasan, ya, bahwa kita jangan pernah berhenti bekerja keras sampai meninggal dunia, ya. Saya dapat cerita ya dari putra-putranya almarhum Ustadz Abdul Latif Mukhtar. Ketika sakit itu masih mensibukkan diri. Kata almarhumah istrinya, "Pak, istirahat atuh, capek, Bapak teh kudu istirahat." Kayak atuh istirahat mah di alam kubur. Ayeuna mah justru kudu capek. Justru mumpung keneh aya nyawa, kudu capek. Kita mengis nyawa tangke istirahat. Kurang lebih seperti itu beliau mengatakan. Nah, itu maksud hadis ini. Jadi kita sampai meninggal dunia harus terus bekerja keras, bi'araqil jabin. Ya. Hadis berikutnya wa Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu talkinkan itu ajarkan, diktekan mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian, bukan orang yang sudah meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada kelanjutan hadisnya di riwayat lain. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena orang yang paling ucapan paling akhirnya la ilaha illallah akan masuk surga. Tuh berarti mautakum di sini bukan yang sudah meninggal, tapi yang akan meninggal, ya. Agar nanti kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah. Tapi saya baca syarah hadis ini di berbagai kitab termasuk di Subulus Salam. Tentunya lakinu di sini dengan tetap tenang, jangan membuat stres. No, sampai hadir 10 orang, la ilaha illallah, itu stres, ya. Ya. Ya tetap dan tenang, pokoknya dibimbing si mayit itu untuk tetap mengingat la ilaha illallah. Kalau sudah, ya almarhumah ibu mertua saya talkin, tekudu talkin cenah kata kakak saya ada si mama geus la ilaha illallah, ya la ilaha illallah masih ingat, ya. Jadi terus la ilaha illallah kan punten ya. Beberapa yang saya tahu meski jamaah ngaji naudzubillah min dzalik menjelang kondisi begitu teh guys, aduh gitu kan. Nah, itu yang harus dilakinu, itu pentingnya di sana. Mengapa menjelang kematian? Kan menjelang kematian itu harus wa huwa yuhsinu dzanna billah. Ya, sudah pernah saya bahas kan dulu di Buletin At-Taubah tentang kematian pas momentum almarhum Mang Odet. Kita harus husnudon sama Allah. Ini banyak aduh tuh kuat gitu. Nah, ini pentingnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Tenangkan, ingatkan yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Jangan sampai terakhir kalimatnya itu malah aduh-aduhan ke Allah, ya, aduh-aduhan teh protes, ya, berkeluh kesah. Tentu ini tidak baik, ya. Dan kadang saya pribadi tafakur, mungkin itu gambaran dari hati yang sebenarnya, ya. Mungkin selama ininya memang mungkin imam tafakur jang abdi gitu. Selama ini mungkin ibadahnya kurang benar sampai kok hatinya masih gitu menjelang kematian, ya. Padahal seharusnya mudah-mudahan kita semua juga begitu, ya. Kita tetap husnudon kepada Allah, mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kalau lupa istilahnya itu linglungnya sasar, ingatkan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kemudian Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah, sama ini mautakum di sini, kepada orang yang akan meninggal di antara kalian Yasin. Ini hadis dinilai sahih oleh Ibnu Hajar, berarti menurut beliau bisa diamalkan. Saya pribadi kalau berkesempatan ya, orang yang menjelang meninggal yang hitungan kita tapi pernah juga meleset ya, masih hidup juga sekarang ada, tapi perhitungan kita ini kondisi menjelang kematian, dibacakan Yasin nggak apa-apa. Dan di Subul Salam banyak asar, sebetulnya bukan Yasin saja ya, ada yang menyebutkan surat Ar-Ra'd ya, ada yang menyebutkan surat Al-Baqarah. Apapun intinya dibacakan Al-Quran untuk mengingatkan dia dengan firman-firman Allah, boleh. Si la ilaha illallah udah dirasa cukup, kita baca Yasin, kita baca surat Al-Baqarah, surat Ar-Ra'd, itu ada di berbagai riwayat. Jadi tidak terpaku pada Yasin saja. Intinya mempersiapkan orang yang akan meninggal untuk senantiasa zikrullah ya. Kemudian kalau sudah meninggalnya, apa yang harus kita lakukan? Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk Abu Salamah radhiyallahu an. Ini suaminya Ummu Salamah, yang nanti Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi ya. Ini suaminya meninggal. Waqad, dan sungguh syuqqa basaruhu, terbelalak matanya, melotot ya. Fa'aghmadahu, ini harus kita lakukan, pejamkan matanya. Beliau bersabda, innar ruh, sesungguhnya ruh itu idza qubido, apabila dicabut, ittaba'ahul basar, akan diikuti oleh penglihatan ya. Jadi kalau orang meninggal melotot matanya, memang begitu, karena dia melihat ruhnya ya. Fadajjana sun min ahlihi, maka dojate berteriak histeris ya, beberapa orang dari keluarganya ya. Saya juga alami ya, digedor malam-malam, Pak Ustadz cenah pang ninggalkeun naon tu cenah pun bapak. Saya lihat, oh ya ditutup, ini udah meninggal, tapi kalau masih penasaran cari aja dokter atau suster ya. Kebetulan ada putrinya Ustaz Syarif Lukman Hakim kan, dunia kedokteran, telepon Ustaz Lukman ya, datang putrinya bawa alat-alat, udah nggak ada Ustaz gitu. Nah udah dikasih tahu gitu, kekarau carurik ya. Kurang lebih seperti itu lah. Maka kemudian kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, jangan berteriak, jangan memanggil untuk diri-diri kalian kecuali kebaikan. Diri-diri kalian itu sesama kalian, termasuk untuk yang meninggal. Jangan ada kata-kata keluar kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata, karena malaikat tu aminu ala ma taqulun, mengaminkan yang kamu ucapkan. Jadi kalau ketika tahu keluarga kita meninggal dunia, lalu keluar kata-kata yang kotor, yang menyedihkan, yang menyayangkan, diaminkan ke malaikat. Menangis, diaminkan, jadilah si mayitnya itu sedih. Makanya kan ada hadisnya, nanti kita bahas, ketemu nanti hadisnya, bahwa orang yang meninggal itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Ada yang menerjemahkan di situ merasa tersiksa ya. Ya bayangkan kita mau berangkat dicengcerikan baru rata tuh ya.
Maka dari itu kata Nabi, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, yang kasar, yang salah, hati-hati, diaminkan ku malaikat. Summa qol, kemudian Nabi berdoa, ini kita hafal ya doanya. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ini kalau bagi kita ganti aja namanya. Kalau Bapak Ahmad li Ahmad, kalau Bapak Ocoh misalkan li Ocoh ya. Ya, Asep li Asep ya. Atau ganda aja dengan lahu. Kalau kami di pesantren bikin flyer itu pakai doa ini. Karena kan kita bela sungkawa mayitnya rata-rata belum dikubur kan ya. Jadi doa untuk yang baru meninggal itu ini. Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah Pak, tolong tuh diganti ya, bukan wafsih. Wafsah. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wa khlufhu fi aqibih ya. Makanya di pesantren kami kalau ada yang meninggal bikin flyer innalillahi gitu. Ini kan doanya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah, wafsah lahu fi qabrihi, luaskan alam kuburnya, wa nawwir lahu fi, terangilah alam kuburnya, wa khlufhu fi aqibihi, dan gantikanlah untuk keturunannya. Maksudnya adakan pengganti. Kalau dia ayah, kalau dia ibu, si anak-anaknya tidak kemudian jadi kehilangan sosok ayah, sosok ibu, ada penggantinya. Nah, itu doanya. Jadi nanti kita praktekkan ya, kalau pas ada yang meninggal tutup dulu matanya sambil baca doa ini. Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa akhlufhu fi aqibih. Sakitulah pondok Pak ya. Fotonya di fotonya. Kemudian sesudah begitu si mayit harus ditutup dengan kain. Ya, ini sunahnya begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat sujia, ditutup biburdin hibarah, dengan kain burd dari hibarah buatan Yaman bermotif ya. Mendayana naon sinjangnya, mentak sinjang bermotif nya teu ku boeh kan ya, ku sinjang kunaon sih bebas asal aku kain spanduknya benten bisa dianggap iklan. Jadi sudah meninggal, sudah didoakan, kita tutup dengan kain. Wa anha, masih dari Aisyah, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu qabbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Karena kan jadi Nabi itu meninggalnya mendadak ya, sehat dulu. Abu Bakar pun merasa tenang. Beliau mengunjungi istrinya yang di pinggir Madinah ya, berangkat soreang. Udah sampai soreang dapat berita Nabi wafat. Datang, Nabinya sudah berbaring. Abu Bakar membuka kain dari wajah Nabi lalu menciumnya. Ini artinya boleh, bukan sunnah. Dari diciuman jadi bau tuh ya. Boleh, silakan ya. Karena hanya Abu Bakar saja, sahabat lain nggak ada yang istri Nabi pun nggak menciumnya, Abu Bakar, jadi boleh. Kalau ada yang meninggal ingin menciumnya boleh, silakan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin itu tergantung atau digantung dengan utangnya ya. Moal di kamana-manakeun, tidak akan dibawa ke surga karena masih punya utang. Hatta yuqdo anhu, sehingga dilunasi.
Ini maksudnya kewajiban keluarganya ketika yang meninggal dunia, maka dipikirkan utangnya, diselesaikan ya. Kalau ada harta waris, dari warisan itu dipotong dulu untuk bayar utang. Pernah ada satu kasus, ada harta waris tapi utangnya banyak dan bahkan tidak cukup harta warisnya itu untuk menutupi utangnya. Ustaz, cina bagaimana? Iya, berarti dia meninggal nggak punya harta waris. Bahkan keluarganya harus menutupi utangnya. Ya, jadi jangan langsung berpikir waris. Kan di Al-Qur'annya juga mimba di wasiyati yusi biha au dain. Sebelum bagi waris, pikirkan dulu utangnya, siapa yang akan bayarnya. Dan dari sana bisa dibayarkan utang, atau yang kedua wasiatnya. Ini pernah saya tulis ya, judulnya berutang adalah dosa. Ya, jadi bapak-bapak yang masih punya utang belum terbayar, bapak-bapaknya kerja neraka sampai dilunasi, gitu kan? Karena hadisnya juga begitu, diampuni semua dosa yang mati syahid kecuali utang. Yughfaru lisyahid kullu syai' illa dain. Berarti utang teh dosa. Ya, bapak-bapak yang masih berdosa cepat ya kiparatan ta dosa teh lunasan hutang teh. Kemudian berikutnya tentang mengkafani, memandikan dulu lalu nanti mengkafani. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi. Nabi bersabda tentang orang yang meninggal karena jatuh dari kendaraannya. Jadi ada zaman Nabi nu jatuh tinu onta meninggal dunia. Ya. Jadi kalau seandainya ada terjadi antara kita, ya jangan kaget juga. Dan ini sahabat Nabi orang solih. Punten, orang solih pun ada kemungkinan celaka kalau memang udah takdirnya. Famata, sehingga dia meninggal dunia. Kata Nabi, igsiluhu, mandikanlah dia bimain dengan air wasidrin. Sidr itu wangi-wangian ya. Kalau sekarang mau pakai sabun, pakai sampo, nanti pakai parfum ya. Sabunnya sabun usungit ya, sabun barudak gadisnya suksara rengit kan ya. Silakan ya. Jadi bukan hanya air saja dimandikannya, tapi dengan tambah yang wangi-wangi. Terlebih kan memang puntennya yang meninggal kan pasti membusuk ya, bau. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafanilah dia dengan 2 helai kain. Jadi boleh mengkafani itu dengan 2 helai kain. Meski nanti ada keterangan ya, Abu Bakar nanya ke Aisyah, pernah kita bahas kalau nggak salah, Nabi meninggal hari apa? Hari Senin. Kenapa? Duh, cenah andaikan saja bapak meninggalnya sekarang qobla maghrib ya. Praktek Abu Bakar meninggalnya pada Isya, jadi udah masuk Selasa, karena ingin meninggal sama dengan Nabi hari Senin. Lalu nanya lagi, cenah hari Nabi dikafaninya berapa kain? Kata Aisyah 3. Nah ini yang kita jadikan dalil. Kata Abu Bakar, kalau begitu siapkan 3 kain. Tuh Abu Bakar sebelum meninggal nyiapkanlah kain kafan ya. Atas Pak Haji nambe kain kafana sudah disiapkan ya. Jadi boleh 2 helai, boleh 3 helai. Yang bagusnya 3 helai seperti Nabi SAW. 1 helai pun boleh. Dalilnya sudah pernah kita bahas, yang Abu Dzar itu ditutup Abu Dzar, Mus'ab bin Umar ditutup kepalanya. Ya memang yang ngomongnya Abu Dzar ya. Kakinya terbuka, ditutup kakinya, kepalanya terbuka kan selembar-lembar. Boleh silakan. Tutup kepalanya lalu kakinya diganti dengan dedaunan ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika keluarganya hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka pada bertanya, wallahi ma nadri,
Demi Allah, bukan wallahu ya, wallahi kita tidak tahu. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Apakah kita harus melepaskan baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita melepaskan baju-baju orang meninggal di antara kita? Amla, atau tidak? Ini ada kelanjutan hadisnya. Dan nanti kelanjutan hadisnya sepakat keluarganya jangan. Jadi Rasul itu dimandikan dengan bajunya. Tapi buat kita ya digunting dulu bajunya, ya dilepas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga Pak Haji. Amalan terakhir yang akan masukkan jenazah, siapa jenazah itu kan supaya dia bisa masukkan ada kalimat atau barangkali ya apa namanya lihat bahwa amalan spesial untuk kita bisa di sana. Mengingat Pak Ustadz ya, kalau kita mati kan kita nggak tahu, mungkin kalau di lingkungan kita sendiri ini ada dinding. Kalau misalnya kita sapa mana kita meninggal, mungkin walaupun kita jadi masjid, kalau kita misalnya sakit kayak COVID kan kita nggak bisa pergi kita kayak itu mungkin yang menarik kita mentaati kita kembali itu. Dan kalau seperti seorang muslim misalnya itu tidak sempat terkendali atau langsung ke neraka, atau mungkin kadang-kadang kalau si muslim tadi bisa mengucapkan la ilaha illallah, apakah langsung masuk surga atau tersikuti di neraka dulu tadi? Ya, terkait hadis fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kembali ke dalil-dalil umum bahwa orang yang sakulat mawazinu itu langsung masuk surga. Tapi yang khofat mawazinu, yang amal kebaikannya sedikit, itu masyiah Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, in syaa 'adzabahu wa in syaa 'afa anhu. Mungkin Allah menyiksanya dulu, mungkin Allah langsung mengampuninya. Cuma kalaupun disiksa dulu pasti masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mungkin dia langsung masuk surga? Ya mungkin kan, di Al-Qur'annya juga yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kiat-kiat apa agar kita di akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Terlebih kemarin kita sempat zaman Covid ya, tidak bisa nungkulan jenazah. Tentu kiatnya adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah ya dalam keseharian kita, agar kita semua betul-betul terbiasa ya dengan apa yang kita amalkan di keseharian. Al-Quran juga mengajarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pertahankan terus keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah. Insya Allah kita akan mati dalam keadaan bertauhid.
Kalau yang meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana? Ya nggak jadi soal, kan di hadis yang lain ada pernyataan sidqon min qalbihi as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah sidqon min qalbihi. Asal benar di dalam hatinya ada la ilaha illallah, itu masuk surga. Masalah masuk surga langsung atau ke neraka dulu, lagi-lagi ini wewenang Allah. Cuma Allah memastikan kalau masih ada dalam hatinya la ilaha illallah, meski gak sempat mengucapkan la ilaha illallah menjelang meninggal dunianya, maka itu pasti akan masuk surga langsung atau ke neraka dulu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Syariat itu kalau darurat boleh tidak diamalkan kan. Sholat ke masjid saja, Jumatan saja yang wajib karena Covid boleh diliburkan, diganti dengan sholat duhur. Apalagi mentalkirkan yang meninggal. Jadi kita gak usah pasea ya berantem dengan dokter, dengan pegawai rumah sakit. Saya ingin menjalankan sunnah, jangan menghalangi saya. Ya ini kan sedang darurat. Sedang darurat kan Jumatan juga libur. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Kalau memang darurat, sesuatu yang wajib bisa jadi tidak wajib, boleh ditinggalkan. Sesuatu yang haram pun bisa jadi atau jadi boleh diamalkan. Begitu Pak Haji mungkin. Mangga Pak Haji. Terkait dengan utang tadi Ustaz, kalau kita akan menggantung dia, bagaimana apabila dia meninggal belum sempat membayar utangnya dan belum sempat juga memberitahu ahli-warisnya itu, sementara yang ditagih juga kemungkinan tidak ketahui gitu, sehingga juga tidak menagihnya. Pertama itu, yang kedua terus bagaimana dengan yang mengutangkan? Kalau yang utang itu berdosa statusnya, maka yang mengutangkan itu mendapat pahala. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Utang itu bagian dari dosa sesama manusia. Dalam pembahasan hari kiamat itu ada yang disebut al-qisas. Al-qisas itu hukum balas. Bukan hanya di dunia, hukum qisas itu ada juga nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang masih belum bersih dosanya diqisas dulu. Ya, dihukum balas dulu, yaitu mereka ditahan untuk masuk surga. Tahan dulu hatta idza hudzibu wa nuku udzina fil jannah. Sesudah bersih, sesudah dibersihkan baru diizinkan masuk surga. Jadi bukan berarti orang yang berutang tidak akan masuk surga, ya. Kalau dia masih yakin la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma karena ada dosa sesama manusia, maka itu otomatis dia diperhitungkan dulu. Kalau masalahnya dia udah nggak tahu ini yang mengutangkannya di mana, kalau sudah ada niat dia membayar, itu bagian dari innamal a'malu bin niyat. Ya. Sudah ada niat, cuma belum sempat mengamalkan, itu sudah dicatat amal kan. Sama dengan orang yang sudah berniat membunuh tapi nggak keburu membunuhnya, dah keburu dibunuh sama yang lain. Kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Meski dia nggak jadi membunuhnya, niatnya sudah ada, anggar dosa. Sama kita mau bayar utangan kemana? Wah, baheula zaman bujangan, buaya kene, ya, buah udah nggak ada, ya. Jangan jauh-jauh lah, masjid saya, Masjid At-Taubah, itu ada satu muwakif yang udah nggak terlacak. Almarhum muwakif terakhir itu minta ke saya amanah,
Pangmelariankeun, tolong carikan keluarga Ustadz Abdurrahman orang Sumedang di Sumedang. Nyada abdi nanaros ke orang Sumedang geus teu arep mau generasi nu mana gitu. Sangat mungkin terjadi ya. Tuh beliau saya agak pernah ketemu ya. Amanah tuh yang kami nggak bisa menjalankannya pokoknya cenah pindah ke Sumedang tapi Sumedang teh duka kumaha keluargana sugana aya keneh. Jadi sangat mungkin terjadi, tapi kalau kita sudah bertekad membayar itu berarti sudah termasuk niat yang dicatat dan sudah lunas ya. Kemudian kalau ternyata dia utangnya belum terbayar tapi sudah dibebaskan oleh yang mengutangkannya ya, yaitu tentu sudah bebas kan. Kisos itu hukum balas kaitannya dengan manusia kan. Kalau manusianya sudah membebaskan maka ya sudah bebas. Termasuk kan dalam bab tobat yang pernah kita bahas juga, para ulama menjelaskan kalau kita punya dosa sesama manusia harus minta dibebaskan, apapun termasuk utang ya. Tapi kalau yang mengutangkan tidak membebaskan, nah itu kewajiban keluarganya untuk membayarkan utangnya. Kalau tidak terbayar, dibayarnya di akhirat ya, kisos itu. Begitu mungkin Pak Haji ya. Satu lagi apa ya, saya lupa lagi. Oh iya, itu sudah pernah saya bahas ya, di website masih ada, bersodakoh melalui pinjaman ya. Nabi SAW menjelaskan orang yang meminjamkan itu akan dicatat sodakoh setiap harinya senilai yang dia pinjamkan. Kalau bapak meminjamkan 1 juta ke tetangga, maka selama 1 bulan dia belum bisa membayar, berarti dicatat sodako 1 juta per hari. Irah orang sodako 1 juta sehari panese. Jadi Pak, kalau kita punya uang daripada disimpan di bank ngamodalan nu beunghar, mending ngamodalan nu miskin. Cenah kredit macet, tuh da di bank kredit macet maya wae ya. Yang menyebabkan resesi ekonomi di Amerika teh lain nu mara miskin, nu bala leunghar ya. Krisis cicilan rumah ya. Jadi kredit macet mah eta BLBI pan lain nu miskin nu beunghar. BLBI Bank Senturi itu gitu kan. Jadi kalau alasannya cenah nu miskin mah kredit macet, pan di Al-Qur'annya juga ada wa ang tasaddaqu khairul lakum. Jadi peluang buat sedekah. Kalau dia mau bayar harusnya nanti gitu, tahun depan. Mau bayar nanti tahun depan lebar karek saminggu geus hayang mayar deui nya. Jadi pala sedekahnya sedikit. Jadi harus senang. Lalu yang kedua kata Nabi, yang memberi tangguh andoro mu'siron, maka dicatat 2 sedekah. Contoh, yang minjem ke bapak itu 1 juta, janjinya sebulan. Udah lewat sebulan belum mampu bayar. Nah ini andoro itu dari intidor. Intidor kan menunggu, sholat intidor, memberikan waktu menunggu lagi, itu jadi double pahalanya. Jadi lamun aya nasabah kredit macet bapak harus senang. Pan hese harus senang. Kenapa? Karena pahala sedekah kita jadi berlipat ya. Ini harus menyadarkan kita ya, kalau kita punya uang lebih daripada disimpan di bank, udahlah mending disalurkan ke fakir miskin yang membutuhkan. Bisi bapak lieur fakir miskinna diabdi seueur. Jadi yang susah bayar biaya pesantren, baru tadi pagi juga saya kan senang bayar dari dulu, alhamdulillah gitu, bertanya, kamu udah lulus S1 mau kemana? Kerja, kuliah di mana? Resepen harus. Itu rata-rata kendalanya di biaya. Sok cari beasiswa, kadang lolos, kadang tidak ya. Dan saya begitu karena saya bisa
lulus S3 ya bimasyiatillah tentu saja dari beasiswa. S1 biasa sendiri, S2 S3 mah ada apa berat ya, terlebih saya awal rumah tangga ya, itu dari sodako ya, makanya banyak sebetulnya peluang-peluang daripada dipinjamkan ke bank ya nyapan orang nabung teh sarua jeung nginjem ke bank, lebih baik kita salurkan lewat pinjaman ke fakir miskin ya orang-orang yang membutuhkan, atau ke panitia pembangunan ngarah teu macet itu kan usak cenah ieu minus 270 bae gara-gara deui pahalana apalagi kita kan bukan meminjam buat kesenangan pribadi ya, buat bangun rumah beli mobil, bukan, minjemnya juga buat fisabilillah ngabangun masjid ngarah henteu macet gitu, terus lancar, jadi itu bagus juga. Jadi betul Pak Haji, yang berutang dosa, yang mengutangkan dapat pahala, termasuk jika dilunaskan. Itu adil ya, syariat Islam itu kan menyuruh kita tangan di atas tapi juga mengharamkan tangan di bawah, jadi enak ya. Menyuruh kita jangan berutang tapi harus mengutangkan, maksudnya ya karena ada nanti orang berutang yang terpaksa ya, atau kalau menganjurkan mengutangkan mengharamkan berutang itu karena nanti kita tahulah nu ngararinjem amis pas nginjem pahit pas mayar gitu. Ari kasih batak lancar ya, ari ka masjid hese bantu terus jadi rahasia umum ya. Gara-gara tidak sadar dosanya berutang gitu. Ada lagi? Mangga. Ada dua barangkali. Mangga. Yang pertama masalah jarak kubur. Jarak kubur itu hukumnya itu termasuk sunat atau bagaimana? Kalau disunatkan, kalau melaksanakan jarak kubur, doa-doa apa? Kuburan itu kita mendoakan. Itu bagi yang pertama. Yang kedua menyangkut tadi utang piutang. Yang hutangkan itu meninggal dunia, kita itu berarti bebas atau bagaimana? Itu barangkali. Ziarah kubur itu sunat, tapi bukan sunat muakkadah. Buktinya Nabi tidak merutinkan setahun sekali, sebulan sekali, enggak. Tapi kalau ada waktu luang, Nabi ziarah kubur, termasuk malam-malam. Aisyah kan pernah kehilangan, kemana Nabi? Terlihat jejaknya keluar. Ya, kata Aisyah sendiri, suudon, wah cenah boga pamajikan nu lain cenah gitu. Diikuti, ternyata Nabi ke Baki mendoakan sambil menangis. Ya, pulang lagi Aisyah tuh lompat. Nabi masuk, terdengar gitunya terengah-engah, cenah ti mana gitu kata Nabi teh. Maka kata Nabi itu teh setan cenanya suudon, kasalaki sorangan suudon cenah. Jadi Aisyah sendiri yang menjelaskan itu Nabi malam-malam ziarah kubur, silahkan, tapi udah nggak setiap malam, setahu saya itu cuma satu kali. Jadi sunat boleh dianjurkan, tapi tidak dianjurkan sekali, tidak dianjurkan ditekankan, enggak. Bapak ada waktu ziarah kubur silakan. Yang kedua, ziarah kubur itu tudzakirul akhirah, yang paling utama ya, mengingatkan mati. Jadi nggak usah jauh-jauh ziarah kubur ke Cirebon, ini aja di sini ada kan ya. Itu nggak usah jauh-jauh ke Mahmud, dekatnya ini Mahmud. Kuburan yang ada saja di sini. Kan tujuannya mengingatkan mati, mengingatkan akhirat. Doanya apa? Ya. Boleh mendoakan, tapi tujuan utama ziarah kubur bukan untuk mendoakan. Mendoakan itu kan bisa di mana saja. Kata Nabi, sholawatlah kepadaku, sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nggak harus datang ke kuburan Nabi ya. Jadi di mana saja boleh. Mau datang ke kuburannya boleh, silakan ya.
Doanya apa nanti ada di sini ya. Dan doanya juga doa umum. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Segitu yang diajarkan, dan itu bukan untuk misalkan untuk seseorang yang spesial saja, umum ziarah kubur. Tetapi kalau kita mengunjungi ke seseorang spesial juga boleh ya, mengingat jasa-jasanya, mendoakannya, silakan. Cuma bukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi juga kan puntennya nggak pernah ziarah makam Ibrahim. Ketika Nabi Isra Mi'raj ziarah nggak ke makam Nabi Ibrahim, ke makam Nabi Ishak. Kan tuh ada yang sekarang Masjid Ibrahim itu, ya, masjid suci kedua sesudah Masjid Al-Aqsa bagi orang Israel tuh di Hebron. Enggak berkunjung ke makam Nabi Isa, enggak berkunjung. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang diprioritaskan. Ziarah kuburnya sunat, tapi tidak tertuju ke satu makam. Boleh kalau ke satu makam, tapi bukan berarti sunat muakkadah. Yang kedua, kalau yang mengutangkannya sudah meninggal dunia, itu kan waris. Ya, harta yang mengutangkan kan jadi waris, berarti kita harus bayar ke ahli warisnya. Dan ahli warisnya berhak menuntut, karena itu hak mereka. Ya, utang itu boleh ditagih. Nabi nggak pernah memarahi yang menagih utang. Nabi hanya menegur kalau di masjid pelankan suaranya. Pas saya di masjid gara-gara nagih utang. Jadi zaman Nabi ge aya nya sahabat nu saroleh teh nu mayar utang mah. Sampai yang menagihnya marah-marah di masjid lagi, Nabi sampai menegur, itu ada, pernah terjadi. Cukup mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita sambung di pembahasan yang akan datang. Masih teori Pak Haji ya. Nanti praktiknya kalau sudah beres. Bab tentang memandikan dan mengkafani, insyaallah kita lanjut. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.